Kenapa sih Wahabi itu dijadikan dengan teroris? Kenapa Wahabi itu dijadikan sekarang sebagai yang masalahnya itu adalah akidah atau teologi yang diusung oleh Wahabi? Ini memang mungkin ini tukar referensi saja. Data sejarah Wahabi sendiri atau pada waktu itu adalah kitab dari kalangan mereka, yaitu atau kalangan yang diklaim sebagai Wahabi. Ada Syekh Osman bin Abdillah bin Bishar, dia punya kitab Unwanul Majid, kita ini Majid. Dia sendiri di sana memang menyebutkan kontrak awal politik antara Muhammad bin Wahab yang terjadi sebelum 1153 Hijriah itu menyatakan bahwa telah terjadi kontrak politik antara Muhammad bin Abdul Wahab dan Sulika politiknya pada waktu itu. Kemudian mereka tidak lama kemudian menyusulnya dengan aksi-aksi dalam tanda kutip, yaitu melakukan jihad orang yang tidak sama dengan mereka. Akhirnya memberontak, kemudian terjadi konflik militer lah di Najd itu, kemudian dan sekitarnya, di Riyadh dan sekitarnya. Kemudian ternyata yang tadi dikatakan oleh jenengan, wah ada Rasul itu memuji-muji Muhammad bin Abdul Wahab dan yang lain sebagainya. Ternyata juga ada ulama, respon ulama ada pada waktu itu sebaliknya gitu. Bisa saya contohkan dalam mazhab Hanafi ada Ibnul Abidin dalam Raddul Mukhtar. Kemudian dalam mazhab Hambali sendiri ada Al-Qadumi yang itu ahli Najd, penduduk Najd sendiri. Dulu mazhab Hambali ini sempat mau habis di Najd, akan tapi berkat perjuangannya Al-Qadumi ini akhirnya bisa ramai kembali mazhab Hambali. Dia juga mengkritik keras terhadap Muhammad bin Abdul Wahab. Negara apa? Orang yang tidak sama pemikiran tauhidnya dengan dia, orang yang tidak pakai uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, semuanya diperangi oleh dia karena dia punya teman yang dia punya kekuatan politik. Akhirnya dia menggunakan itu. Sehingga perlu bisa saya sampaikan bahwa memang kemungkinan ya sama sebagaimana kita, ada orang memuji-muji Muhammad bin Abdul Wahab, tapi bagaimana respon ulama lintas mazhab ketika waktu itu terhadap Muhammad bin Abdul Wahab? Mereka ada mengkritiknya, dan itu banyak. Dari 4 mazhab saya ada datang di sini. Kemudian yang kedua berkaitan dengan Ghazali kemudian mengafirkan filsafat dan semisalnya. Nanti bedanya dengan Wahabi apa? Sebagaimana kita tahu, Wahabi, teman-teman Wahabi itu mudah mengumbar takfir di media sosial atau di kampung-kampung yang saya tinggal di Magelang. Itu dengan mudah ketika orang baru kemudian tidak sama dengan mereka, itu kafir, itu syirik dan yang lain sebagainya. Ini satu contoh. Ternyata apakah Imam Al-Ghazali semacam itu? Ternyata tidak. Meskipun sesekali dia itu pernah menyatakan mungkin perbuatan ini syirik atau orang tertentu dianggap dia kafir. Tapi Imam Al-Ghazali itu punya prinsip al-khata' fi taqi al-fikafir fil hayat ahwan min sakti dan muslimin wahidin, bahwa kesalahan kita tidak menganggap kafir 1000 orang itu lebih ringan daripada kesalahan kita sampai menghalalkan darah orang yang sebenarnya muslim karena kesalahan perspektif ini. Sehingga bisa saya simpulkan dari tanggapan pemaparan jenengan bahwa memang kenapa kok sekarang orang itu mempunyai pemikiran, oh Wahabi ini biang keroknya. Ya memang ada, kalau kita mau jujur ya, kita mau jujur, data-data sejarah dari Wahabi sendiri, dari Unwanul Majid dan yang lain sebagainya, itu menunjukkan dulu mereka menggunakan agama untuk memerangi muslim yang lain. Dan ini disaksikan oleh umat Islam pada waktu itu. Data-datanya jelas di Madzhabul Arba'ah, di kitab-kitab Madzhab 4 itu ada. Kemudian dalam prakteknya sekarang, kenapa ini kok juga masih marah ini orang nuduh-nuduh atau mengumbar kekafiran? Kalau NU itu takut Pak, khawatir balik kan begitu. Makanya hati-hati dengan pedoman Imam Al-Ghazali tadi. Tapi yang terakhir, kita bukan untuk saling kemudian bertengkar, bukan, akan tapi kita secara jujur membuka data-data yang ada. Akan tapi yang paling terpenting bagi saya adalah kita bisa berbeda.
dengan Wahabi, dengan teman-teman Wahabi, dengan teman dulu yang ekstra itu, HTI dan teman-teman kita bisa berbeda, asalkan jangan ganggu Indonesia ini, jangan ganggu NKRI. Nah, gitu. Terima kasih.